Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Bangkit murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang suka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kali ini di momen istimewa karena beberapa hari lagi kita akan menyambut Natal. Kita akan mengkaji tema-tema yang berhubungan dengan Natal, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, dan terima kasih ya saudara sudah follow, dan apresiasinya sangat kami berterima kasih ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa ya buat setiap kita pagi hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya janji Tuhannya dan amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa kegelapan datang merampas benih kerajaan Allah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami juga menaklukkan setiap keangkuhan hati, kesombongan hati, setiap hati yang tidak percaya, yang menolak Yesus Kristus. Kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom shalom buat sahabat-sahabat. Pagi hari ini kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan spesial ya karena kita beberapa hari lagi akan menyambut Natal ya. Maka kita akan mengkaji tema-tema Natal ya. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, diskusi seputaran tema-tema Natal dalam kajian Alkitab pagi hari ini, silakan saudara boleh bertanya ya. Kita akan tema kita pagi hari ini adalah tentang penggenapan nubuatan lahirnya Immanuel ya. Allah beserta kita, Allah yang menjadi manusia ya. Salam kenal buat semua sahabat-sahabat yang lain. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik, channel Pendeta Raymond Mantik ya. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Puji Tuhan. Salam kenal juga ya buat semuanya. Oke, apa kabar buat semua sahabat-sahabat ya? Saya melihat di sini ada sahabat-sahabat. Ya, ada Pea, Suwartiningsi, Elvi Landri, Vence Wenas, ya, dan semua sahabat-sahabat yang lain ya. Mari kita Oke, kita akan mengkaji tema kita pagi hari ini ya, soal Immanuel. Sudah berapa sering saudara mendengar kata Immanuel? Ya. Oke. Sebelum kita akan membaca Alkitab, saya izin sebentar, saya ke kamar kecil dulu ya sebentar. Oke.
Haleluya, puji Tuhan, terima kasih atas kesabarannya menunggu ya. Mohon maaf saudara-saudara, lagi ke kamar kecil. Oke, puji Tuhan, kita akan lanjut pagi hari ini. Shalom buat semua sahabat. Kita akan mengkaji tema Immanuel ya. Saudara-saudara, kita akan mengkaji tema Immanuel, dan saya mau membacakan latar belakang Immanuel di dalam kitab Perjanjian Lama waktu dia mulai dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saya akan membacakan dari Yesaya pasal yang ke-7 ya, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita ya. Tuhan Yesus baik. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 17. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia raja Yehuda, maka Rezin raja Aram dengan Pekah bin Remalia raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Demikianlah berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin
dan kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu terjadi dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Haleluya. Jadi saudara-saudara, menyambut Natal kita merayakan lahirnya Immanuel, ya. Dan di sini ada nubuatan tentang Immanuel. Di sini dikatakan sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Saya juga mau menyapa sahabat-sahabat ya. Joseph Chung, thank you my brother for join my live streaming. Juga buat sahabat-sahabat yang lain ya, silakan di komen biar kita kenalan satu sama lain. Nah, Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, di sini menegaskan bahwa kehadiran Allah ada di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah nyata baik secara rohani maupun secara fisik, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat dari Yesaya pasal 7 ayat 14, janji nubuatan Immanuel ada konteksnya, saudara-saudara ya. Ada yang melatar belakanginya. Nah, yang melatar belakanginya adalah bahwa kerajaan Israel, ya, kerajaan Yerusalem. Jadi kita tahu bersama-sama bahwa Israel setelah Salomo itu terbagi dua kerajaan ya. Jadi yang suku Yehuda dan suku Benyamin itu
yang memerintah adalah Rehabeam. Baru yang 10 suku yang lain itu diperintahkan oleh Yerobeam. Dan kedua kerajaan ini terpisah, saudara ya. Disebut kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara inilah yang terdiri dari 10 suku dan ibu kotanya Samaria. Dan kerajaan selatan ini terdiri dari 2 suku dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Ya. Dan ini terjadi, saudara. Raja Ahas yang memerintah di Yehuda, di Yerusalem, pada waktu itu mengalami ketakutan yang begitu luar biasa ya. Mereka mengalami ketakutan ya. Di ayat di sini ayat 2 dikatakan, diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ketakutan karena ada ancaman yang luar biasa, yaitu pengepungan yang dilakukan oleh rezim Raja Aram, dan dia bersekutu dengan Pekah, Raja Samaria, saudara ya, Raja Israel Utara, saudara. Mereka bersekutu untuk menghancurkan Yehuda. Ya, jadi bahwa Allah berjanji Allah akan menyertai dan menyelamatkan Yehuda, menyelamatkan Israel ya dari ancaman bahaya. Ya, jadi janji ini adalah simbol bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya di tengah-tengah ancaman. Dari di antara ancaman peperangan, ancaman yang begitu menakutkan ya. Sampai sekarang ini, saudara, namanya perang selalu menakutkan. Ya, tidak ada orang yang senang dengan perang, karena perang akan membawa kehancuran. Ya, anak-anak akan kehilangan orang tuanya, orang tua akan kehilangan anak-anaknya karena perang, saudara. Dan waktu dengar Yehuda telah dikepung oleh Aram bersama Israel, ya, jadi bersekutu antara kerajaan utara dengan kerajaan Aram, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Makanya di sini firman Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu rezim dan Pekah ya, yang datang mengepung Yehuda, saudara-saudara. Dan ini yang menarik, Tuhan berjanji akan lahir seorang anak yang akan disebut namanya Immanuel. Tapi dia lahir dari seorang perempuan muda, seorang perawan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Allah menegaskan kehadiran Allah yang ada, yang terus melindungi dan menyertai umatnya. Nah, nubuatan mesianis ini yang menuju kepada Yesus sebagai penggenapan penuh dari janji ini. Ya, memang kita lihat Tuhan tetap melindungi Yehuda sampai Yesus lahir ya. Karena kalau kerajaan selatan ini hancur, saudara-saudara, nggak mungkin Yesus lahir. Ya, jadi keturunan Daud itu terjaga, saudara. Makanya kalau saudara baca kitab 1 Tawarik, kitab 2 Tawarik, itu catatan mengenai keturunan Raja Daud, ya, kerajaan selatan. Sementara kerajaan utara, di sini Tuhan berjanji bahwa mereka akan kosong ya. Di ayat 16 di sini, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong.
Ya, kita tahu bersama-sama bahwa dua-dua kerajaan ini mengalami pembuangan ya. Kerajaan selatan itu, kerajaan utara itu mengalami pembuangan ke Asyur, ya, dan sampai sekarang orang-orang Yahudi katanya masih mencari 10 suku yang hilang, karena sampai sekarang Samaria itu sudah kawin campur ya, sudah bukan murni lagi orang-orang Israel. Ya, yang terjaga itu Yehuda, sudah ya. Jadi Tuhan bilang, kedua kerajaan ini akan ditinggalkan kosong. Ya, di sini sudah dibilang, yakni Raja Asyur. Ya. Jadi yang kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan Babel, kerajaan selatan itu dibuang ke Babel. Ya. Tapi yang ada sampai sekarang itu keturunan Yehuda dan Efraim, makanya disebut Yahudi, ya, Jews. Itu dari suku Yehuda, saudara. Dan ini janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai umatnya, dan janji mesianik ini tergenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya kita lihat di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Jadi Yesus Kristus yang lahir sebagai Immanuel adalah manifestasi, realisasi dari janji Allah yang menyatakan dirinya di tengah umat, di mana kehadiran Allah tidak lagi melalui tanda atau simbol, tetapi dalam rupa manusia. Ya, jadi kalau di perjanjian lama itu ada simbol-simbol kehadiran Allah ya. Kemah suci, bait Allah, itu tanda kehadiran Allah. Lalu ada tabut perjanjian, itu juga tanda perjanjian, tanda kehadiran Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah tidak lagi melalui tanda atau simbol-simbol, tetapi firman Allah. Allah itu sendiri telah berinkarnasi menjadi manusia. Ya, jadi Yesus adalah wujud nyata dari Allah yang hadir bersama umatnya. Ya, ini menegaskan bahwa kasih Allah yang mendalam melalui kehadirannya langsung dan intim. Bahwa Allah yang maha besar, yang maha agung, bukanlah Allah yang ya karena begitu besarnya sehingga dia sangat jauh sekali, saudara-saudara. Tapi dia Allah yang menyatakan diri, menyatakan kasihnya, dan sebagai bukti kasihnya Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kita. Haleluya. Makanya saudara, dalam menyambut Natal ini kita menyambut lahirnya Sang Mesias, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ya, kalau kita melihat di dalam hubungannya ya, Allah menjadi manusia ya, firman Allah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita melihat Immanuel sebagai janji Allah dalam sejarah. Dalam perjanjian lama, konsep Allah beserta kita, yaitu Allah hadir melalui tanda, nubuat, dan simbolis. Ya, kita melihat di kitab Keluaran ya, tabut perjanjian
itu adalah tanda bahwa Allah menyertai umatnya. Kita melihat juga umat Israel waktu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, mereka disertai dengan awan, ya, tiang awan dan tiang api yang menjadi simbol kehadiran Allah yang memimpin Israel di padang gurun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi di perjanjian lama Allah hadir dalam bentuk tanda dan simbol-simbol. Ya, kehadiran Allah dimanifestasikan dalam bentuk tanda dan simbol-simbol, saudara. Kalau kita melihat ini bersifat sementara, saudara. Ya, kalau tidak ada tiang awan dan tidak ada tiang api, ya berarti tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Kalau tidak ada tabut perjanjian, ya pernah satu kali tabut perjanjian diambil, dibawa ke rumah Dagon, saudara-saudara ya. Rumah Dagon ini tempat penyembahan berhala, Dagon-Dagon saudara disimpan. Dan orang yang ya di mana ada bait Allah, dia diberkati melimpah karena ada hadirat Tuhan, ya, tanda penyertaan Tuhan. Makanya Daud pergi mengambil kembali itu tabut perjanjian, saudara. Tapi di dalam perjanjian baru, saudara, ketika Yesus lahir sebagai Immanuel, sebagai Allah beserta kita, Allah menyertai kita, kehadiran Allah tidak ditandai dengan simbol-simbol lagi, dengan nubuatan lagi karena sudah digenapi, tapi benar-benar Allah hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi wujud penyertaan Allah yang sempurna, yaitu Dia hadir. Ya, jadi saudara kalau bilang Allah menyertai kita, Allah ada di antara kita, Allah di tengah-tengah kita, wujud nyatanya ada, saudara, yaitu firman Allah jadi manusia. Yesus jadi manusia. Jadi kita bukan lagi sekedar perasaan oh Tuhan menyertai kita, atau itu sebagai tanda, sebagai simbol. Tidak, saudara. Tapi Tuhan betul-betul ada di tengah-tengah kita dengan firman Allah menjadi manusia. Makanya ketika kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, ya. Yohanes pasal 1 mulai ayat yang pertama, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi firman Allah itu, firman adalah Allah itu sendiri, kekal dan pencipta segala sesuatu. Nah, ketika firman menjadi manusia, Allah hadir secara nyata dan secara langsung di tengah-tengah umatnya. Tidak lagi ya bersifat temporer, saudara, bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus dan namanya akan disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Ya, nubuatan yang ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, jadi kelahiran Yesus Kristus ya menegaskan arti bahwa Yesus adalah Immanuel, ya. Di mana Allah hadir dan Allah yang maha kuasa yang tak terbatas itu masuk ke dalam sejarah manusia. Dia menjadi manusia. Ya, dalam segala keterbatasan manusia. Makanya Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Allah menjadi manusia. Ya, jadi Immanuel itu artinya Allah menjadi manusia. Makanya Dia boleh ada di antara kita. Dia boleh ada di tengah-tengah kita. Dia betul-betul merasakan pergumulan manusia. Ya, ini luar biasa, saudara. Nah, Allah menjadi manusia.
Ya, bagi sebagian orang yang menolak untuk percaya, mereka menganggap bahwa manusia itu jahat. Ya, ciptaan itu jahat, tidak baik. Ini latar belakang orang yang menolak Allah jadi manusia ya. Jadi Allah boleh jadi apa saja, yang penting jangan jadi manusia. Ini ya khusus buat teman-teman dari seberang sana ya. Allah boleh jadi apa saja, yang penting jangan jadi manusia. Ya kalau lihat Allah waktu berjumpa dengan Musa, Allah menjadi semak belukar yang menyala-nyala namun tidak terbakar, saudara-saudara. Ya, Allah menjadi manusia. Ini dalam kedaulatan Allah. Dia Immanuel. Ya, jadi Yesus mengosongkan dirinya sedemikian rupa supaya manusia boleh mengenal Allah. Ya, jadi melalui Yesus manusia tidak hanya mengenal Allah dari jauh, tetapi berjumpa dengannya secara langsung. Setiap orang yang telah melihat Yesus, dia telah melihat Allah. Nah, kalau kita melihat ya, kehadiran Allah tidak lagi melalui simbol atau perantara, tetapi dalam rupa manusia yang dapat dilihat, dapat disentuh dan dirasakan. Itulah kesaksian para rasul yang tertulis di dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita lihat di 1 Yohanes, ya kita lihat sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ya, Rasul Yohanes menuliskan ini, saudara. Dia merupakan salah satu saksi mata yang berjumpa Yesus secara fisik. Dia melihat, dia meraba, dia menyaksikan bersama-sama. Jadi kehadiran Allah itu nyata, saudara. Ya, kehadiran Allah itu nyata. Kehadiran ini menunjukkan kasih dan kerinduan Allah untuk berelasi dengan umatnya. Makanya Allah hadir membuktikan kasihnya. Ya, kalau Anda mengasihi itu harus ada bukti. Ya, kalau wanita-wanita datang pria-pria yang berkata aku cinta kamu, ya atau sebaliknya, cinta itu harus dibuktikan. Buktinya apa kamu mencintai? Ya toh? Allah membuktikan cintanya, Allah membuktikan kasihnya kepada kita dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai Immanuel. Ya, makanya Yesus adalah rahmat bagi semua umat. Yesus adalah bukti kasih Allah bagi semua umat. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya ya. Jadi kita melihat ya dalam inkarnasi. Nah, inkarnasi ini berbeda dengan reinkarnasi ya. Allah menjadi daging, menjadi manusia, bukan gagasan reinkarnasi di mana kita yang mati menjadi makhluk yang makin mulia seperti itu ya. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan kalau kita mati kita bangkit dapat tubuh yang baru ya, kalau kita yang percaya. Nah, kita melihat bahwa manusia sejak semula mengalami hadirat Allah ya. Adam dan Hawa itu mengalami hadirat Allah senantiasa. Nah, kita tidak tahu berapa lama ya, karena waktu itu belum ada hitungan waktu, saudara.
menikmati keintiman yang begitu luar biasa. Apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh adalah dosa, adalah ketidaktaatan, saudara-saudara. Jadi iblis waktu mencobai dan menipu daya Adam dan Hawa ya bukan cuma satu kali ya, barangkali berkali-kali, saudara. Waktu yang panjang dia cari celah terus untuk mencobai, dan akhirnya Adam dan Hawa menjadi gagal. Dan waktu mereka jatuh dalam dosa, apa yang hilang dari Adam dan Hawa yaitu hadiratnya Allah. Ya, kehadirannya Tuhan, penyertaan Tuhan itu diangkat daripadanya, saudara-saudara. Tapi kehadiran Yesus Kristus sebagai Immanuel, kehadiran Yesus Kristus yang lahir ya, kita menyambut Natal yang lusa ya, tanggal 25 ini kita akan merayakan Natal, saudara-saudara. Kelahiran Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dia bertujuan untuk memulihkan hubungan ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Yesus datang untuk memulihkan apa yang hilang dari manusia, yaitu hadirat Allah. Nah, kita kehilangan hadirat Allah, saudara-saudara, waktu jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur Yesus sudah datang dan memulihkannya. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus ya. Dalam 2 Korintus pasal 5. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yesus datang membawa pendamaian. Dialah Immanuel, dia membawa pendamaian. Ya, dan kita melihat saudara, penyertaan Allah. Ya, penyertaan Allah, Yesus berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kita melihat penyertaan Allah yang abadi dilanjutkan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kata Immanuel tidak hanya berlaku di masa hidupnya Yesus atau di abad 1, saudara, tetapi terus berlangsung hingga saat ini karena Yesus yang berjanji dia setia. Saudara-saudara, setelah 40 hari dia bangkit dari antara orang mati, dia membuktikan bahwa dia hidup dan dia naik ke surga. Saudara-saudara, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul pada hari Pentakosta. Dan pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus tidak sekedar memberdayakan para murid, para rasul, tapi juga menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Wow, luar biasa ya. Tuhan menyertai Anda dan saya. Nah, mari kita melihat Immanuel dalam kehidupan umat Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam pergumulan Anda, barangkali Anda menghadapi kehidupan seperti ada ancaman, ya, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kecemasan mengenai masa depan dan sebagainya. Dalam kehidupan pribadi, Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, memberi pertolongan, memberi perlindungan, memberi penghiburan, memberi arahan. Saudara-saudara, ya, tahun 2025 ini begitu menegangkan karena kita berhadapan dengan teknologi yang makin canggih. Ya,
teknologi yang makin canggih. Kita mengenal sekarang ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya. Di mana tahun depan akan terjadi krisis besar-besaran karena robot-robot barangkali akan menggantikan manusia, ya, dan perusahaan-perusahaan barangkali lebih mudah atau lebih murah meng-hire robot-robot, saudara, daripada manusia, sehingga bisa terjadi krisis pekerjaan yang luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi semakin berkembangnya teknologi, manusia mengalami pergumulan yang semakin berat, saudara, ya. Pekerjaan akan semakin sulit dan sebagainya. Tapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita punya pengharapan yang luar biasa, yaitu Immanuel. Yesus yang lahir sebagai Immanuel menyertai kita. Wah, luar biasa. Nah, makanya seperti Raja Daud menyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, di zaman Daud itu, saudara, ada jalan yang disebut, jalannya dikasih nama lembah maut. Kenapa jalan itu dikasih nama lembah maut? Karena jalan itu ada di bawah dan, ya, samping kiri kanannya adalah tebing yang tinggi, saudara. Dan di atas tebing itu ada batu-batu yang besar. Kalau sementara dalam perjalanan dan batu-batu itu jatuh, saudara, maka, ya, kemungkinan besar terjadi kecelakaan, ya, kematian dan sebagainya. Jadi waktu mau lewat jalan itu disebut jalan, ya, lembah kekelaman, ya, atau lembah maut, saudara. Tapi Raja Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah maut, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang menuntun aku, Tuhan yang menyertai aku. Wow, luar biasa. Ya, jadi dalam kita merayakan lahirnya Natal, lahirnya Immanuel, saudara-saudara, Allah beserta dengan kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Secara personal, dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Siapapun Anda pagi hari ini, Tuhan menyertai engkau. Ya. Yang kedua, saudara, ya, dalam Immanuel, dalam kehidupan umat Allah, saudara, dalam kehidupan gereja, kehadiran Allah menjadikan gereja sebagai komunitas yang hidup dalam damai sejahtera dan kasih. Allah hadir di tengah-tengah kita. Makanya Tuhan Yesus berjanji, ya, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, di Matius pasal 18 ayat 20. Yesus berjanji dia menyertai. Ya. Tadi, ya, kita sudah singgung sedikit. Zaman kita ini bagaimana Yesus menyertai kita zaman sekarang ini. Ya, Yesus menyertai kita, ya, dalam bentuk Roh Kudus dicurahkan sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya, jadi Roh Kudus adalah tanda Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Makanya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Yesus ajarkan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus sendiri berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika kita dalam hidup kita sebagai murid Tuhan,
yang melakukan amanat agung Yesus Kristus ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Ya, Tuhan menyertai bagi setiap murid Tuhan yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan amanat agung. Janji penyertaan Tuhan ada buat setiap anak Tuhan. Ya, makanya janji penyertaan Tuhan ada buat saudara. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Wah, ini luar biasa ya. Allah beserta dengan kita. Mari kita melihat sebagai penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari. Allah beserta kita adalah sumber pengharapan kita di tengah-tengah tantangan hidup. Menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita. Ya, sama seperti Ayub yang mengalami ujian cobaan kehidupannya, tidak gampang menjadi seperti Ayub, saudara-saudara. Menjadi seperti Rasul Paulus yang ya hidupnya karena pemberitaan Injil, saudara-saudara. Dia harus dirajam batu, dia harus disiksa, bahkan dia harus diadili, naik banding sampai ke Roma, dan dia melewati berbagai macam siksaan dan penderitaan dalam kehidupan. Ya, saudara, barangkali saudara mengalami situasi yang mengepung hidup saudara, bagaikan Raja Ahaz yang dikepung, ya. Ada ancaman, ada bahaya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi percayalah, di momen Natal ini kita rayakan hari lahirnya Yesus Kristus. Dialah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah ada di dalam kita. Allah ada di antara kita. Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi wujud Allah beserta kita bukan simbol lagi, bukan tanda-tanda lagi, tapi wujud nyatanya Yesus hadir, Yesus lahir. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, mari kita bangkitkan iman, percaya bahwa kehadiran Allah memberikan kita keberanian untuk tetap setia, tetap tekun dan menjalankan panggilan Tuhan. Ya, setiap kita ada panggilan Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat ya janji kehadiran kekal ini waktu Yesus akan datang kedua kali. Wahyu 21 ayat 3 di sana dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Allah hadir di tengah-tengah manusia. Dan ketika Yesus datang kedua kali, semuanya disempurnakan, semuanya digenapi. Di mana hadirat Allah kita boleh rasakan ya sebagai gereja. Di sana sebagai umat manusia kita tidak perlu lagi matahari, kita tidak perlu lagi bulan, penerang-penerang dari benda-benda langit, saudara. Karena Allah sendiri yang akan menerangi umatnya. Ini luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi Immanuel artinya Allah beserta dengan kita, saudara-saudara. Ya, jadi Allah yang mendekat. Ya. Jadi dalam hubungan teologisnya ya, hubungan Immanuel dan firman yang menjadi manusia. Allah mendekat, inkarnasi menunjukkan bahwa Allah tidak jauh di surga, tetapi masuk ke dalam dunia yang rusak untuk membawa terang dan harapan. Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Ya, penyingkapan Allah yang sempurna, ya, di mana firman Allah yang menjadi manusia. Setiap orang yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 9 di sana dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Ya, jadi inkarnasi ini, saudara-saudara, adalah langkah pertama ya dalam rencana keselamatan Allah. Melalui Yesus, Allah mengambil sifat manusia
untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa, ya. Tanpa Allah menjadi manusia, pengorbanan yang sempurna di kayu salib tidak akan mungkin terjadi. Ya, karena kalau Yesus tidak menjadi manusia, pengorbanan di kayu salib itu tidak mungkin terjadi. Kenapa Yesus harus berkorban di kayu salib? Karena manusia yang jatuh dalam dosa, hukumannya adalah kematian. Ya. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah, dan setiap pelanggaran hukum Allah itu sesuai firman Tuhan harus dihukum. Dan hukumannya adalah kematian. Yesus memikul semuanya itu, saudara, supaya saya dan saudara mengalami penebusan. Ya, kita tidak memikul dosa kita lagi, tapi Yesus sudah memikulnya buat saya dan saudara. Makanya saudara ya, pagi hari ini dalam kajian kita ya, jadi mulai hari ini, besok dan Natal ya, kita akan mengkaji tema-tema yang berhubungan dengan Natal ya. Kali ini kita membahas tentang Immanuel, dan besok kita akan membahas Yesus lahir sebagai terang dunia ya. Karena ada tuduhan-tuduhan juga yang menyatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember itu merayakan pada hari raya lahirnya Dewa Matahari. Nah, itu tidak benar ya. Nanti kita akan mengkajinya besok, saudara-saudara. Makanya mari kita bergabung bersama-sama. Ya, jadi Allah beserta kita. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa Allah beserta dengan kita. Penyertaannya sempurna. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Di sana dikatakannya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, mari kita sadar bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kerap kali barangkali Anda merasa Anda sendiri. Tapi kenapa ya Allah dapat menolong kita? Karena Dia bersolidaritas dengan kemanusiaan. Dia betul-betul sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Dia merasakan pergumulanmu sebagai manusia. Yang bedanya ya, dia tidak berbuat dosa. Makanya dia dapat menebus kita. Nah, ini menguatkan iman kita dalam menghadapi tantangan hidup, ujian, cobaan. Tuhan ada serta dengan kita. Mari saudara-saudara, hidup kita yang ada ini, saudara, adalah hidup untuk menyatakan Immanuel. Allah hadir di tengah-tengah kita, dan salah satu bukti Allah hadir di tengah-tengah kita adalah kehadiran diri Anda sendiri. Ya, di mana kita adalah bait Allah. Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan di mana Anda pergi, Anda membawa damai, Anda membawa sukacita, Anda membawa rasa. Ya, jadi radians, nuansa hadirat Allah berasa ya. Kalau engkau hadir, wah orang pada senang. Wah enak nih, hati damai, tentram waktu jumpa dengan orang ini. Karena apa? Di dalam diri saudara, saudara membawa hadirat Allah. Luar biasa ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saluran hadirat Allah di mana kita berada. Dengan apa saudara? Mencerminkan kasih, pengampunan, kebenaran Yesus Kristus lewat tindakan dan perbuatan-perbuatan kita, dan lewat ucapan dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ya, kita sama-sama menantikan penggenapan segala sesuatu ya, ketika
Hadirat Allah dinyatakan secara penuh. Penyertaan Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 3. Ya. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi kembali lagi saudara dalam pergumulanmu sebagai anak-anak manusia. Pergumulanmu sebagai murid-murid Tuhan. Ya. Tuhan menyertai kita. Amin. Lahirnya Immanuel adalah penggenapan janji Allah. Allah beserta kita, Allah menjadi manusia. Ya, jadi Immanuel menekankan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Konsep ini menunjukkan penyertaan Allah nyata dalam segala situasi. Dan puncak penyertaan Allah adalah lahirnya Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Saya percaya saudara diberkati firman Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan, katakan amin ya. Saudara boleh tulis di chat amin ya. Silakan di-follow akun Pendeta Raymond Mantik, dan setiap hari kita ada kajian Alkitab ya, pasal per pasal lewat baca Alkitab setiap hari ya. Daily Life Kingdom Principle. Dan khusus beberapa hari ini kita ada tematik saudara-saudara karena ada season Natal ya. Jadi kita membahas tema-tema yang berhubungan dengan Natal saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik saudara. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan taruhkan namamu di pokok-pokok doa ya. Salam kenal buat sahabat-sahabat ya, buat Rusman ya, dan semua sahabat-sahabat yang lain saudara. Tuhan Yesus memberkati engkau ya. Kalau saudara mau memahami isi Alkitab, mari kita belajar kaji bersama-sama. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, dengan kami belajar apa itu Immanuel, Allah menjadi manusia. Terpujilah nama Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna, karena Yesus sudah lahir sebagai Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya dalam nama Yesus, dan kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kami. Barangkali ada di antara saudara-saudara yang menyaksikan pemberitaan ini dan saudara sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan akan masa depan saudara. Percayalah, Anda tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai engkau. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terbukalah pintu-pintu surga. Di dalam nama Yesus, campur tangan ilahi terjadi. Pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, pemulihan terjadi dalam karir, dalam usaha, dalam pelayanan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, saya percaya saudara pasti alami mujizat Tuhan ya. Silakan saudara menghubungi lewat messengers atau lewat saluran yang ada ya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan lewat pelayanan Daily Life Kingdom Principle ya. Setiap hari kita akan mengkaji Alkitab. Dan besok kita akan kaji tentang Yesus sang terang dunia. Yesus yang lahir pada hari raya terang ya. Jadi ada anggapan tuduhan yang mengatakan Yesus lahir pada hari lahirnya Dewa Matahari tanggal 25 Desember dan sebagainya. Apakah benar-benar demikian? Mari kita akan mengkajinya besok ya. Mulai jam 8 WITA bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambut hari ini dengan penuh iman, dengan penuh semangat, karena ada
penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.